Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Alhamdulillah wa syukurillah afiatan wa salamatan. Alhamdulillah wa nikmatillah iman wal Islam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amal ba'd. Selamat sore para pemirsa Kalam Senja Ceria yang insya Allah dihormati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana puasa hari ini? Semoga semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga pada hari ini kita senantiasa menikmati kesehatan dan iman dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan pada tahun ini. Para pemirsa yang ada di YouTube, senantiasa kita kalau pada akhir-akhir bulan Ramadan kita sudah mulai lompat, biasanya target kita, agenda kita sudah terpenuhi dengan halal bihalal. Pada umumnya bahkan Ramadan belum selesai pun agenda-agenda halal bihalal sudah dirancang oleh para komunitas-komunitas tertentu. Bagaimana agenda setelah Idul Fitri kita menyerahkan halal bihalal. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau dengar kata halal bihalal kelihatannya seperti bahasa Arab. Namun sebetulnya istilah halal bihalal ini yang berartinya adalah mengadakan suatu pertemuan untuk saling bersilaturahim, kemudian saling memaafkan. Ternyata budaya itu hanya ada tradisi di Indonesia dan tidak akan ditemukan di negara lain selain di Indonesia. Inilah suatu hal yang sangat menarik tentunya bagi masyarakat Indonesia. Halal bihalal sendiri sebetulnya halal dari bahasa Arab, kelihatannya Arab. Tapi ketika halal bihalal artinya adalah baik atau boleh dan boleh, ini kelihatannya menjadi kayak istilah Arab. Padahal ini sebetulnya istilah dari bahasa, khususnya dari bangsa Indonesia yang begitu berbineka, sehingga dengan harapan dengan adanya halal bihalal ini mampu mempersatukan yang berbeda-beda dan berbineka itu tadi. Namun dalam halal bihalal ini dalam bahasa Arab itu ada 3 kesimpulan, karena dari kata halal atau halal itu harus ada disambungkan dari maknanya berikutnya apa. Karena dimaksudkan untuk kata halal itu ada kata bagaimana itu menyambung atau menegakkan benang yang busuk, mengendapkan air yang keruh, atau juga dalam arti adalah yang serba baik. Sehingga dalam halal bihalal dimaksudkan adalah bagaimana kita tetap menjaga mempererat silaturahim, kemudian bagaimana dengan kesalahan-kesalahan bisa kita saling memaafkan, sehingga di akhir kegiatan setelah menyambut Idul Fitri semuanya adalah kembali suci. Itu harapannya ya. Namun yang perlu kita ketahui bahasanya untuk halal bihalal yang senantiasa kita kenal sampai saat ini sekarang sudah menjadi marak dan sudah menjadi suatu tradisi. Kalau Idul Fitri tanpa halal bihalal kelihatannya kurang abdol, kurang asik dan sebagainya. Sehingga seluruh masyarakat dari berbagai instansi, baik instansi pemerintah, swasta, komunitas-komunitas tertentu, bahkan sampai kalangan pelajar pun sudah memiliki agenda bagaimana setelah Idul Fitri kita mengadakan halal bihalal. Kadang-kadang puasa belum tuntas pun, Ramadan belum tuntas, mereka sudah memiliki agenda nanti setelah puasa ini apa yang harus kita lakukan. Nah, ini yang harus kita pahami bersama, bahasanya selama menjalankan ibadah puasa targetnya adalah tetap la'alakum tattaqun. Artinya agar kita menambah takwa kita, sehingga ketika pada akhir-akhir masa injury time Ramadan ini, dan sebaiknya kita lebih banyak melakukan suatu kegiatan yang bermanfaat ya, terutama meningkatkan kualitas iman kita. Selain kita menjalankan ibadah puasa, juga kita bisa melaksanakan
amalan-amalan sunnah yang mampu meningkatkan amalan kita, pahala kita selama bulan puasa ini. Para pemirsa yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebetulnya dari halal bihalal ini sudah merupakan suatu tradisi yang ini sudah dilakukan bangsa Indonesia sejak zaman dulu. Menurut sejarah, bahasanya untuk halal bihalal atau silaturahim ini sudah dimulai pada zaman Kesultanan Mataram, ya, Mataram Islam khususnya, dimulai oleh Pangeran Mangkubumi. Pada waktu itu setelah perayaan sholat Idul Fitri, kemudian seluruh para penggawa itu kemudian tidak hanya penggawa, pokoknya seluruh prajurit yang ada di abdi dalam dan sebagainya itu sowan ke Pangeran Mangkubumi, yaitu Sultan Hamengkubuwono, dan itu kemudian melakukan sungkem. Dalam sungkem itulah kemudian disebut dengan pisowanan, ya. Nah, ini kemudian tradisi ini para penggawa, para prajurit itu antri berbaris dengan rapi untuk bisa menemui sang raja. Kemudian para penggawa ini sungkem kepada sang raja, kemudian sang raja berikan doa kepada para prajurit yang telah sholat tadi, karena ini sebagai wujud rasa terima kasih juga kepada para abdi dalam, pada penggawa yang telah selama ini telah melakukan sesuatu yang terbaik untuk kerajaannya. Kemudian halal bihalal ini juga kita kenal dalam sejarah. Ini juga digagas oleh Kiai Wahab Abdullah, salah satu pendiri NU, di mana pada tahun 1948 Kiai Wahab Abdullah melihat situasi politik yang demikian sangat sekali rawan karena banyak perbedaan. Kemudian beliau mengusulkan untuk mengadakan halal bihalal secara internasional dengan harapan seluruh partai-partai yang ada khususnya dipersatukan untuk kembali bagaimana menegakkan kemerdekaan Indonesia yang telah diproklamasikan pada tahun 1945, tepatnya 17 Agustus 1945. Ini bagaimana tetap keutuhan bangsa tetap ada. Kemudian tradisi-tradisi itulah yang sampai sekarang kemudian sudah menjadi suatu kegiatan, suatu hal yang rutin. Bahkan dalam halal bihalal ini sudah dilaksanakan oleh seluruh instansi dan dari kegiatan rutin, bagaimana seluruh pejabat melakukan yang sama. Karena ada juga halal bihalal dilakukan juga dalam acara open house. Ya, ini yang sering kita kenal di seputar masyarakat, ada para pejabat-pejabat mengadakan open house. Kemudian yang tidak kalah penting dalam hal ini, inti dari halal bihalal itu adalah bagaimana kita tetap merawat silaturahim, kemudian saling memaafkan atas segala khilaf dan salah. Sehingga tidak mengherankan tradisi halal bihalal ini di puncak Idul Fitri biasanya kita juga akan mengenal ada acara mudik, karena khususnya para kaum muda, para putra putri, kesempatan Idul Fitri ini menggunakan halal bihalal bagaimana untuk bisa berjumpa kembali dengan orang tuanya di daerah-daerah, sehingga mereka berupaya. Kalau kita lihat berita-berita begitu maraknya mudik bareng, bahkan untuk acara sungkem kepada orang tua aja mereka rela menempuh sekian ratus kilometer. Kalau bisa ekonominya baik itu bisa menggunakan transportasi yang nyaman, tapi kalau tidak kadang-kadang ditempuh dengan bersepeda motor. Jadi sesuatu yang luar biasa karena hanya satu rasa bisa bertemu kembali dengan orang tua, kemudian puncak Idul Fitri ini bisa dilaksanakan bersama keluarga dalam acara halal bihalal. Yang paling utama dalam halal bihalal ini adalah bagaimana kita bisa saling maafkan, dimulai dari kerabat terdekat, sama anggota keluarga, kemudian masyarakat sekitar,
kemudian menyeluruh. Untuk kemungkinan kadang-kadang kita justru malah halal bihalal, kita merupakan tetangga kanan kiri kita yang senantiasa kita berinteraksi sehari-hari, tapi kita malah bepergian menuju ke kerabat-kerabat yang sangat jauh, ada sekedar bersilaturahim. Jadi ini sebaiknya ada halal bihalal sehabis sholat Idul Fitri dilaksanakan dengan kerabat dulu dalam satu rumah, maksudnya dengan pihak orang tua, dengan putra putrinya, kemudian dengan tetangga sebelah rumah atau salah satu lingkungan RT RW, dan setelah itu tuntas kita bisa melakukan kegiatan yang lain, beranjak sana ke famili yang lebih jauh. Karena sesungguhnya dalam keseharian kita mesti bersilaturahim dengan para tetangga kita, ada khilaf dan salah pasti dengan tetangga kanan kiri dulu. Para pemirsa, jadi ini tuh udah siap lagi lah. Oke. Ada hal yang menarik ini yang dilakukan oleh para masyarakat sekarang ini, di mana sehabis sholat Idul Fitri banyak masjid-masjid atau mungkin di kampung-kampung ya, setelah sholat Idul Fitri mereka mengadakan halal bihalal langsung. Jadi setelah sholat Idul Fitri dilaksanakan, kemudian mereka berhalal bihalal, saling memaafkan, sehingga tidak harus pergi berkunjung ke satu rumah ke rumah lain. Dan ini insya Allah cara yang lebih efektif karena keterbatasan waktu dan sebagainya, sehingga setelah sholat Idul Fitri biasanya banyak sekarang tradisi-tradisi, kemudian mereka mengadakan halal bihalal bersama. Kadang-kadang ada warga masyarakat yang membawa masakan-masakannya untuk dimakan bersama setelah sholat Idul Fitri, dan ini merupakan suatu budaya yang bagus juga, sehingga setelah urusan mereka saling makan dengan tetangga kanan kirinya, kemudian mereka bisa berkunjung ke sanak famili yang lain. Baik, untuk para pemirsa yang insya Allah dihormati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah inti dari tradisi halal bihalal yang merupakan tradisi bangsa Indonesia yang senantiasa lestari di lingkungan kita, dengan harapan bagaimana dengan halal bihalal ini senantiasa tercipta kerukunan silaturahim antara bangsa Indonesia, yang lebih kecil lagi adalah dengan warga sekitarnya, dengan harapan kebersamaan selalu ada, sehingga dalam kegiatan sehariannya ke depannya mereka senantiasa dalam kebinekaan, mereka bisa bersatu untuk meraih suatu hal yang terbaik, bukan saja untuk lingkungannya, bagi warga sekitarnya, dan yang lebih besar adalah bagaimana mereka bisa senantiasa saling menghargai perbedaan dalam berbangsa dan bernegara Indonesia. Demikian untuk Kalam Senja Ceria pada kali ini, episode kali ini. Sekali lagi selamat menjalankan ibadah puasa dan selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, untukmu aku berpuasa, denganmu aku beriman, dan dengan rizkimu aku berbuka puasa. Dengan rahmatmu wahai Allah, Tuhan Maha Pengasih. Amin.